Pemirsa, seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-6 yang mengambil tema Kitab Kidung Agung. Pada bagian ini, kita akan membahas tafsir Kidung Agung bagian ke-15. Bagian ke-15 ini adalah bagian dari babak 2, yaitu di Istana Salomo. Setelah para putri Yerusalem selesai meriasku dan sang raja telah duduk di singgasananya, maka mulailah ia merayuku untuk yang terakhir kalinya. Kali ini rayuannya memuji-muji kecantikanku dan dengan iming-iming harta serta tahta. Sang raja mulai memuji kecantikanku dengan mengatakan, "Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya." Aku telah dipilih oleh Raja Salomo dari antara semua istri dan gundiknya untuk melahirkan calon pewaris tahta Raja Salomo. Seperti halnya dari sekian banyak kota di selatan, Raja memilih kota Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel Selatan. Dan dari sekian banyak kota di utara, kota Tirsa telah dipilih sebagai ibu kota Israel Utara. Raja Salomo berkata bahwa tatapan mataku membuatnya bingung, karena ia benar-benar jatuh hati kepadaku. Rambutku dipujinya sebagai rambut hitam panjang bergelombang yang begitu indah. Gigiku dipujinya sebagai gigi yang putih bersih, rata, dan tidak ada yang tanggal. Pelipisku merah merona yang dapat terlihat secara samar di balik cadar pakaian pengantin yang kukenakan, yaitu pakaian permaisuri. Istrinya ada 60 orang, selirnya ada 80 orang, dan gundiknya tak terbilang jumlahnya. Namun, bagi Raja Salomo, aku adalah yang paling sempurna. Oleh karena itu, aku akan dijadikannya sebagai permasyuri pertamanya. Aku pun menjawab rayuan sang raja dengan mengutarakan lamunanku, bahwa kekasihku datang dengan gagah berani, diiringi oleh cahaya-cahaya fajar, purnama dan surya. Kedatangan kekasihku dengan cahaya-cahaya gemerlap itu bagaikan raja yang datang dengan diiringi bala tentara yang gagah berani, beserta dengan panji-panjinya siap untuk berperang. Hal yang kutonjolkan di sini adalah kesederhanaan kekasihku yang sangat kucintai. Dalam lamunanku itu, kekasihku datang dan berkata, "Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga." Kedatangan kekasihku itu merupakan wujud dari kesediaannya untuk membantuku dalam memangkas ranting-ranting pohon anggur dan memangkas pohon delima. Dengan perkataan lain, membantuku untuk membebaskan aku dari raja jahat yang saat ini mengikat aku. Memang kehadiran kekasihku bukanlah kedatangan seorang raja yang berada di atas kereta bangsawan yang sangat mewah, karena ia hanyalah seorang pemuda yang sederhana.
Namun kerinduannya kepada kekasihnya, yaitu aku, yang membuat ia datang untuk menjemputku. Ia berharap agar aku kembali ke desaku. Ia merindukan tarianku, tarian Mahanaim, tarian perang, karena aku bersiap untuk berperang melawan Raja Salomo. Sang raja tetap saja merayuku dan memuji penampilanku dengan mengatakan bahwa langkah-langkahku bagaikan seorang putri pujaan pangeran dan sebagai permaisuri yang berwatak luhur. Ia juga memuji lekung pinggangku yang dikatakan bagaikan karya tangan seorang maestro, yaitu sebuah perhiasan yang begitu indah. Pusarku dipujinya, dikatakan bagaikan cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutku juga dipujinya dan dikatakan bahwa perutku sangat indah seperti terpagar bunga-bunga bakung. Pusar dan perutku dipuji dan dikatakan sangat ideal, meliuk-liuk indah bagaikan perut seorang penari dalam tarian Mahanaim. Tarian perang, tarian kemenangan atas perang. Buah dadaku dipujinya seperti dua anak rusa atau kijang yang kembar berisi. Leherku yang berhiaskan kalung-kalung yang bertingkat dikatakan terlihat bagaikan menara gading yang begitu megah dan mewah. Mataku dikatakan memancarkan ketulusan dan hidungku mancung serta indah. Kepalaku dipuji bagaikan bukit Karmel yang tegap berwibawa, yaitu kewibawaan seorang permaisuri. Dengan rambut terurai memerah lembayung, saat sinar matahari sore menyoroti rambutku yang dikepang-kepang. Sehingga Raja Salomo sangat tertawan. Raja Salomo mengutarakan cintanya kepadaku oleh karena wajahku yang cantik, yang menurutnya sungguh amat sempurna. Tubuhku diibaratkan olehnya sebagai pohon korma, yaitu tinggi semampai. Dalam rayuan-rayuannya yang terakhir kali itu, secara terus terang Raja Salomo berkata bahwa ia ingin menikahiku dan setelah resmi menikah, kemudian ia ingin berhubungan suami istri denganku. Ia berkata bahwa kata-kataku manis bagaikan anggur. Lalu aku berkata kepada sang raja bahwa kenikmatan cinta bagaikan anggur itu hanya aku berikan kepada kekasihku di desaku nan permai. Kesucian tubuhku ini hanya bagi kekasihku seorang, karena aku hanya milik kekasihku. Dalam lamunanku, seolah kekasihku datang kepadaku, maka segera aku menggandeng tangannya, mengajaknya pergi ke padang, dan menikmati malam yang indah di antara bunga-bunga pacar. Engkau bagiku adalah sosok yang selalu menolongku, sehingga ketika aku menikah denganmu, engkau bagaikan bunga pacar yang selalu mendampingiku, menjagaiku, dan selalu ada bagiku. Kesucian tubuhku itu hanya untukmu, kekasihku, kusimpan erat. Meskipun Raja Salomo, raja yang perkasa, raja yang tampan, dan sangat berkuasa itu menginginkan kesucianku, namun kesucianku tidak akan kuberikan kepadanya, dan tetap hanya bagimu seorang. Meskipun sang raja akan memberikan kepadaku harta yang sangat banyak,
serta tahta kedudukan yang sangat tinggi. Namun seluruh hati dan kesucian cintaku hanyalah bagimu, kekasihku. Sampai sekarang ini tetap aku simpan kuat, karena cintaku kuat seperti maut, hanya bagimu dan tidak ada yang lain. Aku berandai, oh seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, jika engkau adalah saudaraku, maka tentu jika engkau menciumku di keramaian, tidak ada orang yang menghinaku. Dan engkau bisa bersamaku di rumah tanpa ada orang yang curiga dan mengusir engkau untuk keluar rumah. Namun semua adalah pengandaianku saja, karena aku ingin tetap bersamamu. Oleh karena itulah, kekasihku, gembala muda, aku ingin selalu bersamamu. Aku ingin menikah denganmu, sehingga aku dapat memberikan setiap kesucianku yang selama ini kujaga hanya bagimu. Kesucianku itu hanya kuberikan kepadamu saat aku telah menikah resmi denganmu. Setelah mendengar bahwa satu-satunya harapanku adalah menikah dengan kekasihku di desa, maka Raja Salomo berhenti merayuku. Tidak lagi mengikatku dan mempersilahkan aku kembali ke desaku.